Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Siti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai, mari kita membukanya dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dipersiapkan buku pena, alat tulis, serta buku tulisnya. Yang pertama, kita akan pelajari bahasa Indonesia tentang meringkas informasi dari teks tentang energi alternatif. Meringkas teks dapat dilakukan dengan cara menentukan ide-ide pokok dan kata-kata penting dari teks. Ketika membuat ringkasan, penulis harus melihat dari teks asli tanpa mengurangi setiap ide pokok atau kata-kata penting yang diringkas. Ringkasan juga dapat dituliskan dengan kalimat sendiri. Oke, anak-anak sudah membaca kemarin ya mengenai teks bacaan pemanfaatan air sebagai sumber energi. Selanjutnya, kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Sumber energi alternatif berupa air, jumlahnya melimpah di bumi. Meskipun begitu, kita tetap harus menjaga kelestarian air. Kita harus menggunakan air dengan bijaksana, artinya menggunakan air seperlunya. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks tentang pemanfaatan briket. Nah, tentunya anak-anak kemarin sudah membaca teks tentang pemanfaatan tentang pemanfaatan briket. Oke, jadi informasi tentang briket dapat diperoleh dari sebuah teks. Menentukan informasi pada teks dapat dilakukan dengan menyusun pertanyaan. Sebelum membaca teks, kita dapat menyusun pertanyaan sesuai dengan informasi apa yang ingin kita ketahui, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan teks merupakan informasi yang ingin kita ketahui. Selanjutnya, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yaitu dengan mengubah sampah menjadi benda bermanfaat. Contohnya, mengubah tempurung kelapa menjadi briket yang dapat digunakan sebagai bahan pembakaran yang ramah lingkungan. Selanjutnya, menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah waktu tertentu. Di sini untuk waktu sebelum sama dengan waktu sesudah dikurangi lama kegiatan. Untuk waktu sesudah sama dengan waktu sebelum ditambah lama kegiatan. Contoh, 15 menit yang lalu ibu selesai menggoreng singkong. Jika sekarang pukul 10, pukul berapakah ibu selesai menggoreng singkong? Penyelesaiannya 15 menit sebelum pukul 10. Dapat ditentukan dengan bantuan jam berikut. Di sini 15 menit yang lalu sebelum pukul 10. Di sini dan sekarang menjadi pukul 10. Jadi, ibu selesai menggoreng singkong pukul 9.45 menit. Selanjutnya, menyimpulkan informasi dari teks tentang energi alternatif. Informasi yang terdapat dalam teks dapat kita peroleh dengan membaca teks secara keseluruhan dan cermat. Kita dapat mendiskusikan informasi yang kita peroleh dengan orang lain. Setelah itu, kita dapat menyimpulkan hasil dari diskusi yang dilakukan. Berikut adalah langkah-langkah menyimpulkan informasi dari teks. Yang pertama, menyimak atau membaca informasi dari teks dengan cermat. 2. Mencatat hal-hal pokok isi informasi yang didapat. 3. Membuat simpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Selanjutnya, soal cerita waktu sebelum dan sesudah
waktu yang ditentukan. Nah, kita sering menggunakan perhitungan waktu sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan. Misalnya, menentukan waktu 15 menit sebelum kereta listrik tiba. Perhatikan contoh berikut. Kakak Jonas menanam biji kacang hijau dengan media tumbuh kapas basah. Biji kacang hijau akan mulai tumbuh dan berkecambah setelah 5 hari ditanam. Jika kakak menanam biji kacang hijau pada hari Rabu, hari apakah kacang hijau yang kakak tanam mulai berkecambah? Penyelesaiannya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi hari Rabu ke hari Kamis 1 hari, Kamis ke Jumat 2 hari, Jumat ke Sabtu 3 hari, Sabtu ke Minggu 4 hari, dan Minggu ke Senin 5 hari. Senin 5 hari. Selanjutnya, 5 hari sesudah hari Rabu adalah hari Senin. Jadi, kacang hijau yang kakak tanam mulai berkecambah pada hari Senin. Selanjutnya, akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang tidak dijaga dengan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi kita. Contohnya, membuang sampah di sungai akan menyebabkan bencana banjir, muncul bibit penyakit, dan terganggunya ketersediaan air bersih untuk lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih untuk hari ini Rabu 24 Februari 2021. Untuk latihan di rumah, kerjakan soal halaman 171 sampai dengan 172. Muatan matematika dan SPDP di kertas pertengahan. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.